Selamat datang di SMK Negeri 1 Gabus Wetan, sekolah unggulan yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Satu-satunya SMK Negeri di Kecamatan Gabus Wetan yang terus berdedikasi dan berkarya untuk menciptakan generasi emas yang unggul di era revolusi industri 4.0. SMK Negeri 1 Gabus Wetan memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 75 orang dan 1046 siswa. SMK Negeri 1 Gabus Wetan memiliki 5 kompetensi keahlian, diantaranya teknik kendaraan ringan, desain komunikasi visual, akuntansi dan keuangan lembaga, teknik sepeda motor, dan manajemen perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasta, mengajar mata pelajaran PAI di Sekolah SMK Negeri 1 Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran pada tanggal 6 Mei 2025 di kelas 12 akuntansi B dengan materi menghindari akhlak madmumah, yaitu munafik, keras hati, dan keras kepala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri
yahbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan bagaimana kerapian, sudah rapi semua? Sudah. Alhamdulillah. Duduknya juga sudah bagus ya. Kemudian tidak ada sampah di kanan kiri, di belakang, di depan, itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sadar kebersihan. Anak-anak sudah sadar kebersihan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu. Bapak lihat, ini masih ada yang belum hadir. Kira-kira siapa yang belum hadir? Agus ya, cuma Agus. Semuanya hadir dan sudah rapi berpakaiannya dan lain sebagainya. Apa sih itu yang namanya munafik? Orang yang pura-pura baik di luar tapi menyembunyikan niat jahat. Alhamdulillah, pintar ya. Itulah munafik itu orang yang pura-pura baik di luarnya tetapi menyimpan sikap yang jahat. Itu melihat bahwa di sini ada tujuan pembelajaran. Ya. Nanti diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan bisa menjelaskannya. Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian munafik, kemudian keras hati dan keras kepala. Siswa harus bisa mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Pertanyaan pemantik, maka harus perhatikan dengan seksama tayangan YouTube berikut ini. Setelah kita perhatikan dan lihat dengan seksama tayangan video tadi, tentunya kalian sudah bisa apa itu munafik dan kemudian ciri-ciri munafik. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah munafik itu? Silakan. Ya. Orang yang pura-pura baik di luar tapi menyembunyikan niat jahat. Wah, bagus sekali. Ternyata kamu benar sesama memperhatikan video tadi ya. Nah, kemudian Bapak bertanya lagi. Coba apa ciri munafik? Pak. Ya. Berkata dusta, ingkar janji, dan khianat amanah. Wah, ini bagus lagi. Nah, berarti kalian benar-benar tadi itu melihat dengan seksama video tadi. Dan
Apa itu munafik? Sudah tadi dijawab ya, sudah dengan tadi bahwa munafik itu adalah orang yang berpura-pura baik di luar tetapi menyembunyikan niat jahat. Niat jahatnya itu di mana? Di hati. Keinginan-keinginan untuk yang tidak baik. Kemudian ciri-ciri tadi itu benar sekali, berkata dusta, ingkar janji, khianat amanah. Kemudian ada satu yang belum Bapak tanyakan, yaitu dampak daripada perbuatan munafik. Dampak daripada perbuatan munafik adalah merusak kepercayaan dan menyebabkan perpecahan. Kenapa ini dapat merusak kepercayaan? Orang tidak mau percaya lagi kepada kita. Sebab awalnya kita diberikan kepercayaan, itu dirusak kepercayaannya. Nah, kemudian juga menyebabkan perpecahan karena tidak amanah, diselewengkan itu merusak kepercayaan. Maka yang memberi kepercayaan itu sangat marah. Awalnya tidak, kemudian diulang lagi seperti itu, diulang lagi seperti itu. Maka yang memberikan kepercayaan itu marah. Kemudian kita lanjut ya, munafik dalam perspektif agama. Kemudian di Islam, sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi munafik ini sifat yang dibenci oleh Allah. Munafik itu dikategorikan bermuka dua. Bermuka dua. Kesini mukanya seperti kucing, kesini mukanya seperti anjing. Supaya tidak kita keras hati, maka kita contoh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba contoh begini ya. Nabi kita pagi-pagi lewat mau ke masjid. Tiba-tiba dari bangunan yang tinggi, Nabi kita diberi kotoran. Diberi kotoran onta. Diberi kotoran onta. Sampailah kepada kepalanya, kemudian sampai kepada mulutnya. Nabi bilang apa? Nabi bilang, alhamdulillah pagi-pagi saya sudah ada yang ngasih bubur. Keesokan harinya, ketika mau menuju ke Ka'bah tadi, Kanjeng Nabi ada yang ngasih kotoran lagi dari atas. Dikasih minum. Betapa mulianya engkau Muhammad, mulai detik ini saya nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad ya Rasulullah. Itu karena tidak ada baladuna, tidak ada rasa hati yang keras. Ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jika Kanjeng Nabi itu hatinya keras bagaikan batu, maka mereka di sekelilingnya itu tunafir, akan lari. Tetapi Kanjeng Nabi dengan sikap hati yang lembut, tidak menggunakan hati yang keras, maka Kanjeng Nabi disegani baik kawan maupun lawan. Nah ini jadi kita jangan sampai mempunyai sikap yang keras hati. Apa sih keras hati? Semacam sombong. Kritikan-kritikan orang, masukan-masukan orang itu tidak menerima. Ya, tidak menerima. Tuh. Kemudian suka membantah. Apa itu? Tidak bagus itu. Nih, begini seharusnya. Nah, ini orang yang keras kepala. Tuh, merasa pendapatnya paling benar, merasa miliknya paling bagus. Bahwa ciri-ciri munafik itu ada
Ada? Ada berapa? Ada berapa? Ya, suaranya berkeras. Ada berapa? 3. Nah, ini tidak ngantuk berarti ya. Tuh, ada 3. Coba yang pertama. Yang pertama itu ciri-cirinya yang pertama itu jujur. Ya. Kemudian tidak berkhianat. Kemudian menepati janji. Oh iya, saya tuh kemarin mau bersama-sama membelikan sepatu, beli sepatu di toko anu dengan si dia. Janjinya jam 1, ditepati jam 1 dan datang. Oh. Nah, kesimpulan, ya ini setelah kita belajar tadi dengan contohnya, kemudian kita ada kesimpulan. Perubahan diri dimulai dengan kesadaran. Perubahan itu dimulai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kita itu ingin maju, ingin memperbaiki diri. Tuh. Kemudian mari singkirkan kemunafikan. Oh, yang tadi itu yang 3 ciri-cirinya. Ya. Itu ada satu lagi yaitu berbuat curang. Berbuat curang. Berbuat curang contohnya misalnya di pedagang. Ya, di pedagang. Pedagang curangnya bagaimana pedagang? Mengurangi timbangan. Ya, di bensin juga banyak. Pokoknya orang-orang dagang itu apabila mengurangi timbangan itu sudah termasuk munafikul dedengkote munafik. Akibat dari orang munafik itu akhirnya orang-orang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik itu diintipnya neraka, di keraknya neraka, langsung bersentuhan dengan api. Bagaimana panci dengan api itu langsungnya, panci bawahnya itu langsung sentuhan dengan api. Inilah tempat kembalinya orang-orang munafik. Selanjutnya setelah kita mempelajari yaitu tentang munafik, tentang keras hati dan keras kepala, kita akan bagikan LKPD pada kalian yang harus diisi dengan baik dan benar. Duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya kan? Sudah. Sekali lagi duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik, tinggal siap kalian mengerjakan. Sudah dilihat LKPD-nya? Silakan kamu kerjakan dengan baik dan benar, dengan teliti, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekali lagi sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok harus mempresentasikan, dipandu oleh ketua kelompoknya atau ketua kelasnya, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Jangan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi dari perwakilan kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil presentasi kami. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Ya, Pak, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kita bersama. Saya akan membacakan surat Quran surat Al-Munafikun ayat 63 surat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim kan annahum husubun musannadah yuhsabunna kulla sayhatin alaihim humul a'udhu fahdarhum qataluhumullah anna yufakun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tidak kalah juga. Sekarang kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani ingin mempresentasikan dari kelompok 3 Quran surat Az-Zumar. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah baik juga. Silakan duduk. Dari kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus. Kita berikan aplaus sama-sama. Kesimpulan, ya, silakan kalian berbalik kembali. Kesimpulan pelajaran pada hari ini setelah kita mempelajari yaitu tentang munafik, tentang keras hati dan tentang keras kepala, dan juga sudah kalian presentasikan mempelajari materi tadi.
yaitu materi tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Ada yang mau merefleksi? Saya Pak. Ya boleh, silakan. Dari materi yang tadi saya pelajari, saya menyadari bahwa sifat munafik, keras hati, dan keras kepala bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, saya ingin belajar menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan mau menerima nasihat untuk kedepannya. Alhamdulillah, jawabannya bagus sekali. Apa ada yang menanggapi dari refleksi Jumadi? Ayo Pak. Ya, silakan. Menurut tanggapan saya terhadap refleksi itu cukup bagus, singkat, tapi jelas. Kamu menunjukkan pemahaman tentang dampak negatif dari ketiga sifat tersebut dan ada niat untuk berubah menjadi lebih baik. Itu sudah mencerminkan sikap positif dan mau berkembang. Alhamdulillah, baik juga ya. Apa ada yang mau menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan. tanggapan refleksi itu menunjukkan bahwa kamu memahami pentingnya menjauhi sifat buruk dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Meski singkat, kamu berhasil menyampaikan nilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menandakan kamu punya kemauan untuk berubah dan berkembang. Alhamdulillah, dari pembelajaran ini yang sudah dijelaskan, kalian sudah pandai merefleksi dan juga pandai menanggapi refleksi hasil daripada Jumadi. Mudah-mudahan kita mempelajari ini, kita terhindar dari sifat munafik, sifat keras hati, dan sifat keras kepala, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bahwa orang yang sombong itu tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah tidak suka, mau disukai siapa? Allah tidak suka, mau disukai siapa? Mau disukai pacar? Ya, kalau pacar itu sebatas kitanya indah, sebatas apa? Bisa pacar itu berganti. Tapi kalau Allah itu sepanjang masa. Ya, Allah, cinta kepada Allah sepanjang masa. Kalau Allah sudah tidak senang kepada kita, maka kita akan disenangi siapa? Bumi, langit, seisinya ini, kenikmatan apapun itu adalah milik Allah. Kalau kitanya tidak disenangi oleh Allah, maka kita tidak akan diberikan nikmat. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah itu bersifat Rahman Rahim. Allah bersifat Rahman Rahim. Allah itu memiliki kasih sayang. Kasih sayang Allah itu lebih tinggi daripada murka Allah. Coba tanamkan. Kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murka Allah. Bisa tidak? Diulang. Kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Orang yang mau bertobat silakan. Ya. Kalau tidak, maka kamu itu sudah jahat pada saya. Buat apa saya dekat-dekat dengan kamu? Nah, itu tidak baik semacam itu. Berarti kita belum bisa menyingkirkan sifat tiga yang tadi, sifat munafik, sifat keras hati, dan sikap keras kepala. Kegiatan belajar ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari dan kita terhindar daripada sifat munafik, sifat keras hati, dan sifat keras kepala. Untuk itu kegiatan ini mari kita tutup sama-sama dengan sama-sama membaca suratul Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada sampah di sekeliling kita untuk tetap menjaga kebersihan. Walaupun kita sudah belajar untuk meninggalkan ruangan ini harus tetap bersih dan rapi. Semuanya siap? Siap. Untuk membersihkan siap? Siap. Menjadi anak yang baik siap? Siap. Alhamdulillah. Maka kegiatan ini kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.